Oke ya. Pertama kita nyalakan dulu servernya yang ini. Kemudian kita nyalakan, kita clone dulu ya, clone. Kita buat server baru aja. Power off dulu. Jalankan server yang baru di clone tadi. Nah, ini server yang di clone ini posisinya servernya baru diinstal ya. Posisinya servernya itu belum dikonfigurasi. Jadi di sini saya sediakan Debian yang sudah diinstal tapi belum dikonfigurasi. Jadi nanti tinggal di clone aja kalau misalnya mau menggunakan ulang ya kan, konfigurasi ulang. Masuk dulu loginnya, root, passwordnya nggak akan muncul ya. Kalian mau ketik apapun di sini, passwordnya nggak akan muncul. Jadi ketikkan benar-benar passwordnya. Ini masuknya lewat root ya, langsung ke sistem, nggak perlu masuk ke user dulu. Kita kemudian buka interface-nya, nano/etc interface. Oh salah, nano/etc/network/interface. Oke. Nah, untuk ETH0-nya ini DHCP. Ya. Kemudian kita buat lagi di bawah auto ETH1. Kemudian EVES ETH1 init static. Masukkan addressnya. Addressnya di sana di classroom kalian kan 10.10 titik kelompok ya, misalnya di sini 1 titik, kita gunakan IP-nya 2. Kemudian network-nya network ini 10.10.1.0, kemudian subnet, bukan subnet, netmask 255.255.255.0. Sini kita pakai /24 aja ya, sesuaikan dengan Google Classroom-nya. Kalau kalian di sana kan menggunakan /29, jadi kalau di /29 netmask-nya 248 ya kan? Jadi di sini dibuat 248. Oke, kita ini pakai yang /24. Kemudian address network netmask broadcast. Nah, broadcast-nya 10.10.1.254. Kenapa 254 broadcast-nya? Karena kita pakai prefix /24 ya. Dari mana kita tahu prefixnya /24? Karena di sini netmask-nya 255.255.0 ya. Kalau prefixnya /29 248. Jadi broadcast-nya di sini harusnya 10.10.1
7 ya, karena untuk /29 itu /29 itu jumlah hostnya 6 ya, kemudian broadcastnya berarti berikutnya kan, berarti IP-nya itu mulai dari 1 sampai 6 ya. Kemudian berikutnya broadcastnya 7 berarti baru nanti masuk ke subnet yang kedua 8 ya, 10 10 1 8 itu broadcast, itu subnet yang kedua. Jadi broadcastnya sebelum 10 10 1 8 10 10 1 7. Oke, ini /24 seperti ini. Kemudian Ctrl X. Ctrl X ya. Jadi, kemarin itu malah ada yang ditulis di bawahnya ini, lihat job sheet ya kan, di sini di bawah ditulis init.d/ini/network. Di sini ditulisnya salah ya, bukan di sini ditulis. Tapi ini disimpan dulu, di save. Cara nge-save-nya Ctrl X. Kemudian Y. Kemudian enter. Ya. Kemudian ada juga yang menuliskan gateway ya di sana. Kalau misalnya nggak ada perangkat server lain, nggak perlu menuliskan gateway. Kalau misalnya mau buat gateway, bisa kalian samakan aja gateway-nya dengan address. Ya, sementara seperti itu. Nah, kemudian kita restart networknya /etc init.t network restart. Enter. Nah, oke. Sekarang kita cek if config. Setelah ngerestart jangan lupa dicek if config. Nih, di sini baru muncul ETH0 ya kan. ETH1-nya mana, dan ETH0-nya pun ini belum terhubung ke internet. Kenapa? Karena belum dapat IP-nya, IP address-nya belum ada di sini. Nah, jadi kita harus konfigurasi dulu ETH0 dan ETH1-nya di sini. Klik kanan ini, setting. Kalau di VirtualBox juga sama, di setting. Network adapternya pilih NAT yang ini, kemudian kita tambah lagi satu network adapter untuk server ini ya. Finish. Kemudian custom ini pilih VMnet 2 atau VMnet yang lain terserah. Pilih VMnet 2, kemudian oke. Oke, jadi udah ada 2 adapter ya. Kemudian oke. Sekarang kita restart dulu. TC init.t networking restart. Nah, sekarang kita cek if config. Nah, di sini udah ada IP-nya 10 10 12 10 10 1254 255 25 sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi di interface. Sekarang kita coba ping dulu ke 888. Ping 888. Nah, network unreachable berarti masih belum terhubung ke internet. Kenapa belum terhubung ke internet? Ini di sini belum ada inet ADDR-nya, belum ada IP-nya ya. Ini belum ada IP-nya. Nah, kita harus usahakan yang ETH0 ini terhubung ke internet. Kita cek lagi networknya udah benar atau belum. Network adapternya ini ke NAT. Kalau misalnya nggak mau ke NAT, pakai yang bridge. Ya. Kita coba restart lagi. Setiap perubahan itu harus di restart. Kita coba if config lagi. Udah dapat belum IP-nya?
Nah, ini udah dapat IP-nya ya. Inet ADDR 10.4.102.23. Nah, inet ini sama dengan alamat IP yang ada di komputer kalian. Nih, kita lihat. Hmm, harus stop screen-nya dulu. Bisa. Pokoknya ini dia ETH0 ini 10.4.102.23 ini sama dengan yang ada di PC atau komputer kalian. Ya, kemudian yang ETH1 ini sama dengan konfigurasi yang sudah kalian lakukan di interface tadi. Nano plus etc network /interface. Oh, salah, interfaces ya. Nah, ini auto ETH1. Nah, ininya jangan lupa auto dirubah. Kalau di job set itu allow hot plug, ubah ke auto. Ya. Address 10.10.12, network 10.10.10. Netmasknya 255.255.0. Oke. Nah, ini udah selesai konfigurasi, sudah bisa ping ke internet juga. Kalau sudah nge-reply berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba ping ke kliennya atau ke ETH1 10.10.1.2. Nih. Address ini IP ETH1 ya, 10.10.1.2 ini IP ETH1. Jadi di dalam Debian kalian punya dua IP address. Yang pertama yang didapat dari sini, yang kedua yang ini 1.2 ini. Ya, di dalam satu server kalian punya dua IP address. Kemudian kita coba dulu ping ke diri sendiri. Jadi 10.10.1.2 ini kan IP Debian di ETH1. Kita coba dulu ping ke diri sendiri, nge-reply atau tidak. Nge-reply berarti IP ini sudah berjalan ya. IP-nya sudah berjalan. Kemudian kita install pt min get install isc dhcp server. DHCP server atau DHCPD? DHCP ya. Nah, sudah selesai. Kalau seperti ini sudah selesai. Pastikan terhubung ke internet dulu, baru kalian install ya yang ISC DHCP servernya. Karena kemungkinan ada disk yang tidak update DHCP servernya. Jadi harus download langsung dari internet. Kalau ada seperti ini, get HTTP security Debian ini, berarti kita mendownload paket DHCP-nya ke internet, bukan melalui DVD. Oke, ini kita sudah install. Kemudian kita masuk ke nano etc/default dhcp sc dhcp server. Nah, interface-nya ini kita ubah ke ETH1 ya. ETH1 itu output yang akan diberikan ke klien. Jadi nanti IP yang ada di ETH1 otomatis akan diberikan kepada klien. Oke, ini kita simpan. Nah, kemudian kita masuk ke nano/etc/dhcp dhcpt/dhcp dhcpt.conf.
Oke, ini cari yang as likely ini, kemudian yang bawahnya kita hapus pagarnya. Pagar artinya sistem tidak akan mengeksekusi sintaks. Nah, subnetnya kita sesuaikan dengan ETH1 tadi ya, yang di interface. ETH1 yang di interface kan subnetnya itu 10.10.1.0 ya, subnetnya, atau network kalau di interface tadi. Kemudian network-nya itu 255.255.0 ya, yang di interface ya, yang di ETH1. Kemudian rank-nya berarti 10.10.1.1.2. Wah, bukan ya. Titik 3. Karena tadi IP-nya ETH1 itu titik 2. Jadi kita rank-nya itu kita buat dari 1.3 sampai 10.1.254. Karena ini jumlah ranknya 254 ya. Sementara menggunakan prefix 24. Jadi IP rank-nya itu dari 1 sampai 254. Kalau menggunakan IP rank lain sesuaikan menggunakan prefix lain sesuaikan IP rank-nya. Kemudian optical option domain name server. Option domain name server ini kita ubah ke 888. Internal example-nya ini sesuai dengan domain kalian ya. Kemarin domain kalian apa yang pas instalasi? SC.smk internal. Kemudian option routernya sama dengan IP ETH1. Jadi IP ETH1 itu 2. 10.10.1.2. Kemudian broadcast address-nya sama dengan di ETH1. 10.1.254. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita pastikan dulu benar nggak if config IP-nya 10.10.1.2 IP-nya ETH1 tadi. Kita cek dulu di sini. Nah, ini IP ETH1 10.10.1.2, kemudian broadcast-nya 10.10.1.254, netmask-nya 255.255.0. Nah, tadi kan kita sudah setting, berarti sesuai. Kemudian kita restart. /etc init.t /isc dhcp server restart. Kalau sudah hijau berarti sudah berhasil ya, sudah nggak ada konfigurasi yang salah. Tapi kalau masih file masih merah berarti ada konfigurasi yang salah. Mungkin hurufnya salah atau pengetikannya salah atau ada yang kehapus. Nah, itu harus dicek. Misalnya di interfaces ini. Nah, ini kemarin mungkin ada yang auto ETH1. Nah, itu salah ya. Seharusnya ETH1. Ada yang ifs terus itu ininya double kayak gini. Nah, ini salah ya. Penulisannya harus sama, namanya aja dia sintaks. Kalau misalnya sintaks berbeda dengan yang sudah ditentukan, pasti dia error. Nah, tadi kita sudah restart DHCP. Kemudian kita uji DHCP-nya apakah sudah berhasil. Nah, cara pengujiannya, tadi kan di sini di settingannya, di network adapternya ini kan kita gunakan custom yang ETH1-nya. Ini ETH0 atas, ini ETH1. ETH1-nya custom VMnet 2. Jadi kita setting kliennya ke setting ini klien satunya kita, jangan klien 1.
Oh ya, nggak apa-apa. Client satunya kita setting ke VMnet 2. Di sini network custom VMnet 2. Oke. Nah, jadi dia antara ini client dengan server itu satu jaringan menggunakan VMnet 2 adaptornya. Oke, kemudian kita start. Prinsipnya DHCP tadi harus terhubung ke satu jaringan yang sama, maka dia akan mendapatkan layanan pada jaringan tersebut. Jadi si klien ini akan mendapatkan IP dari si server ini, karena dia berada dalam satu network. Nah, sekarang kita cek if config. Nah, langsung ya dapat ETH 0-nya 10.10.13, broadcast-nya 1254, ini 255.250. Ya, sama ya. Tadi di server itu kan kita settingnya, ini servernya. Nah, di server ini kan kita 10.10.12, tadi yang di settingan as likely-nya di dhcpt.conf-nya ini. Nah, ini kan 10.10.13 sampai 10.10.1254. Nah, berarti di kliennya otomatis 10.10.13, kemudian broadcast-nya 254. Nih, 254. Oh, broadcast-nya salah ya. Broadcast-nya seharusnya di sini 255. Ya, 255. 255 berarti di interface-nya itu 255 juga. Ini 255. 254 itu masih IP. ISC-nya kita restart juga. Kemudian yang di kliennya kita restart. Lalu kita cek lagi if config. Nah, di sini channelnya udah dapat belum? Belum. Start lagi. Config. Masih belum dapat. Kita kalau belum dapat di shutdown dulu. Atau di restart. Ini 6. Root if config. Nah, di sini sudah dapat 10.113, broadcast-nya udah kembali ke 255. Oke, itu konfigurasi DHCP. Ada yang mau bertanya?